Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali berjumpa lagi dengan saya Eko Setiawan di sini. Dan di kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri lagi, tentunya akan ditemani dengan salah satu narasumber dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran, ada Ibu Juniarti Prihatini Sahat, SPMP. Selamat datang kembali Ibu. Jangan bosan-bosan ya Bu diundang ke sini. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, semoga selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Baik Sobat Sayur sekalian, di episode sebelumnya kita sudah membahas hasil penelitian dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran. Sudah ada kurang lebih 37 varietas kentang ya Bu yang sudah dihasilkan ya. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Ibu, untuk permasalahan penting dalam budidaya kentang ini dari perbenihan dan juga hama penyakitnya ya Bu, penanganan hama penyakit. Budidayanya ya Bu ya, seperti itu. Terkait itu mungkin ada tanggapan Bu dari Ibu Juniarti sebagai peneliti di Balai Penelitian Tanaman Sayuran? Oke. Baik, sebetulnya di Balai itu sudah banyak melakukan penelitian, baik itu budidayanya maupun di perbenihannya. Kalau di budidayanya itu ada mengenai pupuk, penelitian terhadap serangan hama penyakit, ketahanan terhadap hama penyakit. Ada juga ini penggunaan lahan. Penggunaan lahan. Ini ketinggian tempat seperti yang waktu episode pertama kita menanam benih memproduksi kentang di dataran medium, tidak hanya di dataran tinggi. Itu kan sudah ada juga dan sudah menghasilkan suatu varietas. Kemudian di pupuk ada pupuk buatannya, ada pupuk kimianya ada juga. Kemudian ada penyimpanan di gudang. Ada juga sampai ke situ. Jadi tidak hanya budidayanya saja, tapi sampai ke gudangnya. Gitu. Berkesinambungan seperti itu ya? Iya, jadi dari lapangan, kemudian itu budidayanya, kemudian penyimpanannya juga di gudang juga. Kalau untuk perbenihannya, itu kami sudah melakukan ada produksi umbi genol. Kemudian umbi genol pun ada dua, ada yang konvensional, ada yang menggunakan aeroponik. Seperti itu. Kemudian perbenihannya ada juga sekarang yang lagi trendy itu menggunakan stek berakar. Stek berakar itu dari plantlet yang diaklimatisasi di di greenhouse. Kemudian itu bisa diproduksi untuk umbi genol maupun langsung ke lapangan untuk produksi umbi G2. Seperti itu. Terus ada aplikasi dari Balisa ini namanya My Agri. Di situ pemirsa bisa menggunakan atau mendownload My Agri itu di HP-nya. Jadi di situ ada tentang penggunaan pupuk, penggunaan pestisida dan sebagainya. Itu bisa di-download di HP Bapak Ibu. Ya, berarti ada informasi dari Bu Nuni ini. Ya. Untuk aplikasi My Agri itu dari Play Store ya Bu? Iya, betul. Nah, untuk sobat sayur sekalian, semisal mau kepo-kepo tentang tanaman kentang ya Bu ya? Namanya tanaman, tidak hanya kentang. Tidak hanya kentang, Iya, tapi seluruh yang diproduksi. Ada bawang, ada cabai dan sebagainya. Oh seperti itu. Iya. Oh iya. Gini Bu, untuk yang selanjutnya banyak juga yang ditanyakan dari sobat sayur sekalian. Untuk benih kentang berkualitas itu harus memenuhi dari segi apanya Ibu? Mungkin ada sertifikasinya atau seperti apa? Ya, seperti tentu itu. saja. Jadi kentang itu kami Balisa ini memproduksi benih kentang bermutu. Benih kentang bermutu itu apa? Yaitu benih kentang yang sudah terdaftar untuk peredaran benihnya dan kemudian diperbanyak melalui sistem sertifikasi. Itu persyaratannya. Jadi ada persyaratan mutu genetisnya, ada fisiologis, ada fisik dan kesehatannya. Seperti itu. Jadi mutu genetiknya itu kentang itu dihasilkan dari hasil persilangan dari varietas satu dengan varietas lainnya dipersilangkan untuk menciptakan sebuah varietas unggul baru. Misalnya yang kemarin kita di part 1 itu keunggulannya ada toleran terhadap hama penyakit dan produksinya tinggi. Kemudian kentang juga bisa diperbanyak melalui pupuk vegetatif, yaitu melalui stek sama dengan umbi. Seperti itu. Kalau mutu fisiologis itu berkaitan dengan waktu panen. Jadi kalau waktu panennya tidak kurang, itu nanti mutu berpengaruh terhadap kualitas umbinya. Jadi kalau misalnya tepat waktu panennya itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas umbi awal dan nanti dormansinya seperti itu. Nah kalau untuk mutu fisik itu si benihnya itu tidak kotor, kemudian sehat, bernas,
tidak ada campuran varietas lain, kemudian tidak terserang hama penyakit. Kalau mutu kesehatan itu berkaitan dengan tidak ada serangan penyakit juga, terus memenuhi persyaratan teknis minimal. Jadi ada persyaratan teknis minimalnya berdasarkan masing-masing kelas benih penjenis. Nanti episode yang selanjutnya ya kita bahas tentang urutan perbenihan kentang. Nanti di situ ada teknis minimalnya. Ya, itu tadi Sobat Sayur ternyata banyak sekali ya untuk sertifikasinya ya Bu ya. Ini adalah Bu, ada lagi untuk pertanyaan yang dari Sobat Sayur Bu. Untuk mendapatkan benih kentang yang berkualitas dari Balitsa sendiri itu ada inovasi teknologinya apa enggak Bu? Kira-kira ada dari apa, mungkin dari screenhouse atau apa seperti itu? Baik, jadi kalau dari Balitsa, karena Balitsa ini pemilik varietasnya, jadi bisa memproduksi benih inti, benih penjenis sampai benih dasar. Itu karena itu sesuai dengan yang ada di peraturan pemerintah, kemudian ada di Kementan ada juga. Jadi Balitsa itu memulai memproduksi benih kentang itu benih yang bebas virus melalui teknik kultur jaringan. Jadi teknik kultur jaringan itu mulai memproduksi benih intinya yang dari pemulia itu dibersihkan, si umbinya itu, tunas dari umbi tersebut dibersihkan dulu dengan cara meristem untuk menghilangkan kandungan virusnya. Seperti itu teknologinya. Oh, teknologinya kultur jaringan ya Bu? Mulai dari kultur jaringan, kultur nanti setelah kultur jaringan itu diperoleh plantlet yang bebas virus, baru kita ke tahap-tahap berikutnya. Ada benih penjenis itu, ada plantlet, ada umbi mikro, ada steker akar, kemudian nanti ada umbi genol, ada umbi G1. Seperti itu. Banyak sekali tahapannya ya Bu ya? Ini sepertinya menarik sekali ya Sobat Sayur. Kemudian Ibu, kalau tadi kita udah berbicara tentang kultur jaringan ya Bu ya, itu kan menghasilkan plantlet. Setelah kita menghasilkan plantlet, ada tahapan selanjutnya apa tidak Bu? Ada, masih ada lagi ya? Jadi perbenihan itu tadi sudah saya sebutkan dari benih inti. Benih inti itu benih dari pemulia, gitu ya, dari pemulianya. Kemudian setelah diuji virus, bebas virus, 4 virus, virus PLRP, PVY, PVX dan PVS, kemudian disubkultur untuk mendapatkan benih penjenis dalam bentuk plantlet. Bentuk plantlet. Dalam bentuk plantlet. Kemudian setelah itu baru kita aklimatisasi. Aklimatisasi untuk dipindahkan ke screenhouse untuk mendapatkan umbi genol dan sebagainya. Oh iya. Gitu Mas Eko. Seperti itu ya Bu. Ternyata prosesnya cukup panjang ya. Cukup panjang. Baik, itu tadi Sobat Sayur sekilas penjelasan ya, informasi tentang inovasi teknologi dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran untuk tanaman kentang. Nah, untuk Sobat Sayur sekalian yang penasaran apa itu aklimatisasi, jangan lewatkan episode selanjutnya yang akan membahas tentang aklimatisasi dan sampai menghasilkan benih kentang G0 ya Bu. Sampai benih kentang G0. Jadi tetap stay tune di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran, dan jangan lupa like, komen, dan juga share. Saya Eko Setiawan dan juga Ibu Juniarti Prihatinisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.